Pemirsa, rasa-rasanya di cuaca dingin seperti ini paling cocok kalau kita minum teh ya. Nah, memang karena salah satu kebiasaan masyarakat di Indonesia adalah kebiasaan minum teh untuk melepas dahaga, baik sendiri maupun barangkali dengan rekan kerja maupun dengan keluarga. Nah, teh ini dianggap menarik karena memiliki sensasi rasa yang tersendiri, di mana saat pertama kali aroma wangi teh keluar saat diseduh. Nah, bagaimanakah kiranya budaya minum teh di Indonesia? Akan kita bahas bersama di segmen 811 Show pada kali ini, pemirsa. Dan bersama saya telah ditemani oleh Bapak Aristo Kristandio, Group Head of Marketing Beverage dari Wings Food. Selamat pagi Pak Aristo. Pagi. Terima kasih kehadirannya sudah hadir di sini ya Pak ya. Dan di sebelah beliau ada Ibu Ratna Somantri, seorang pemerhati teh. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Pri GS, seorang budayawan sekaligus juga ini penikmat teh. Betul ya Pak Pri ya? Betul, Ndra. Oke, ini kita berbicara mengenai teh. Barangkali saya ingin tanya dulu ke Bu Ratna. Ini minum teh ini seperti sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Indonesia ya dari tahun ke tahun. Sebenarnya dari mana sih teh ini berasal? Sebenarnya kalau teh yang masuk ke Indonesia itu pertama kali dari orang Belanda. Jadi kalau bicara sejarah tentang teh ini kita bisa bicara ribuan tahun ke belakang ya. Tapi kalau melihat sejarah teh masuk ke Indonesia itu awalnya pada abad ke-17 ke-18 teh itu menjadi sebuah komoditas yang sangat sangat digemari oleh orang-orang di Eropa. Tetapi mereka kan tidak bisa menanam teh. Nah, kebetulan karena iklim di Indonesia ini cocok untuk tanaman teh, maka tanaman teh ini dibawa ke orang-orang Belanda dan ditanam di Jawa pertama kali. Jadi perkebunan teh pertama di Jawa dan ternyata cocok. Dan jadi pada saat itu teh Indonesia ini sudah mulai melanglang buana karena dari Indonesia dibawa ke Eropa dan kemana-mana. Jadi sudah 200 tahun ya usianya. Jadi bahkan teh Indonesia itu menjadi kekhasan sendiri dan terkenal di seantero dunia. Ya, betul sekali. Betul ya. Sebetulnya teh di Indonesia rasanya pada umumnya seperti apa sih? Bedanya dengan di negara lain yang bagaimana? Teh itu kan di setiap negara punya kekhasannya sendiri karena juga dari iklim, dari tanah, itu juga akan menciptakan rasa yang khas. Nah, untuk di Indonesia, kita paling banyak menghasilkan teh adalah teh hitam dan juga teh melati. Itu yang sangat khas Indonesia. Nah, teh Indonesia karena iklimnya, karena tanahnya itu menghasilkan satu rasa yang orang bilang kental gitu ya, legi gitu ya. Kalau orang dalam istilah teh itu punya body yang memang lebih strong, yang lebih tebal gitu. Jadi punya karakter rasa yang kuat. Yang ini membuat jadi teh yang sangat disukai sejak ratusan tahun yang lalu oleh banyak orang di mancanegara gitu. Jadi karena karakter rasa yang khas itu. Yang ada strongnya sedikit itu dibandingkan negara lain mungkin terlalu lebih ringan ya. Betul, terutama kalau dibandingkan dengan negara-negara subtropis seperti China atau Jepang, teh kita memang punya karakter rasa yang nggak bisa disaingi, yang kadang-kadang bikin kangen gitu. Karena beda gitu rasanya. Nah, terlepas dari rasa dari teh Indonesia, kalau kita berbicara mengenai budaya di Indonesia ini Pak Pri ya, sebetulnya budaya Indonesia tentang teh ini bagaimana sih, bisa dijelaskan sedikit? Teh itu kan tua di China, ya. Negara kedua adalah Jepang. Negara berikutnya Eropa dan Belanda yang mengakselerasi itu ke kita. Jadi kita itu Van den Bosch masuk kemari abad-abad 18, itu mulai pertama gubernur Batavia itu hanya peternak teh, menanam teh di pot-pot mereka untuk konsumsi pribadi. Enak. Lalu karena Belanda harus bikin kas mereka gemuk, itu ada land rente, ada kultur stelsel. Wah, kultur stelsel itu publik yang menanam toh. Sambil menanam, mungut-mungut lah lidah mereka kepada teh ini. Tetapi 18 ini kan saat-saat Diponegoro sedang remaja. Jadi mungkin Pangeran Diponegoro itu pecandu teh. Ini mangku bumi pertama, kakek buyut beliau. Jadi saya kira beliau-beliau ini yang berhasil mengaristokrasikan teh. Kita tidak punya kultur minum teh, tapi tiba-tiba begitu teh masuk Indonesia, dunia ini dipenuhi oleh teh Indonesia. Tapi di Indonesia sendiri punya filosofi tertentu sih, tidak sih saat menjamu, saat barangkali meminum tehnya, ada tidak? Indonesia juga mengadopsi filosofinya karena filosofi itu dibawa oleh Buddhis Jepang. Jadi yang mengaristokrasi pertama itu adalah persoalan spiritual, dan itu adalah jasa para Buddhis. Jadi teh itu adalah minuman yang spiritual. Jadi orang-orang beriman itu memang harus minum teh. Nah, di Indonesia itu dasarnya karena ini negeri spiritual, tiba-tiba ini berakulturasi luar biasa. Sekarang ini kultur minum teh di Indonesia, saya belum melakukan membaca penelitiannya, tapi saya kira common center besar di dunia ini.
sebagai peristiwa kultural. Oke, baik Pak Aristo, ini kalau kita lihat ini dari Bu Ratna maupun Pak Pri ini sudah menjelaskan bagaimana teh itu sudah memang betul-betul di Indonesia sudah sangat umum ya Pak ya, sudah membudidaya begitu, membudaya di masyarakatnya. Dari Wings Food sendiri melihat bagaimana? Ya, karena memang potensi pertumbuhan minuman dalam hal ini adalah siap saji kemasan botol itu tinggi sekali. Minimal itu 5% setiap tahunnya. Dan teh dalam hal ini itu posisinya kedua. Setelah pertama adalah minuman air mineral, yang kedua adalah minuman teh, dan ketiga adalah minuman karbonasi, jadi yang bersoda dan segala macam. Melihat potensi yang bertumbuh dari sisi market, itu pasti Wings Food yang punya komitmen memberikan produk yang terbaik itu juga masuk ke dalam minuman siap saji kemasan teh. Tapi kan sebetulnya saat ini sudah banyak beredar ya Pak ya, minuman siap saji teh sebenarnya di Indonesia ya. Kenapa masih tertarik untuk masuk ke segmen ini? Benang merahnya adalah keindonesiaan. Itulah kenapa Wings Food menciptakan atau mempersembahkan teh Javana dalam hal ini yang punya cita rasa teh Indonesia. Tadi ada cerita mengenai ya memang teh di Indonesia itu adalah teh yang terkenal di dunia. Karena rasa itulah, karena keunikan itulah yang menyebabkan Wings Food ingin mempersembahkan yang terbaik melalui teh yang punya cita rasa Indonesia. Cita rasa Indonesia yang seperti apa? Apakah memang seperti tadi Bu Ratna singgung ada strongnya? Barangkali rasanya bagaimana sih? Iya, kalau kita rasakan memang karena pertumbuhannya ya growth-nya tinggi sekali, ada kerinduan orang Indonesia untuk merasakan teh Indonesia itu seperti apa sih gitu. Manisnya pas, kekentalannya pas, warnanya juga coklat-coklatnya, bening-beningnya itu seperti apa, dan juga sepetnya itu juga harus ada. Ada 3 sensasi minum. Yang pertama adalah ketika pertama kali mau menyeduh tehnya, jadi aroma yang pertama kali itu keluar. Yang kedua adalah ketika merasakan, mencicipi. Dan ketiga adalah aftertaste-nya. Jadi ketika sudah selesai, itu rasa apa yang tertinggal? Rasa apa yang tertinggal dan akhirnya publik, peminum itu tahu, oh ini rasa teh yang seperti ini. Nah, karakter seperti apa tuh nanti yang bisa kita bahas. Tapi paling tidak 3 hal itu yang mau dicoba kita berikan melalui teh yang modern, teh yang siap saji dan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oke, lebih jauh mengenai karakternya dari teh Javana sendiri kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini ya Pak ya. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetaplah bersama kami di 811 Show. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kami masih memperbincangkan seputar budaya minum teh di Indonesia. Oke, langsung ke Pak Pri. Ini kalau berbicara mengenai budaya minum teh di Indonesia ini Pak Pri, ada bedanya tidak sih daerah di Indonesia yang satu dengan daerah yang lain? Tradisinya bagaimana? Atau sama saja? Sebagai gimmick kultural tentu beda antara Jawa dan Makassar. Makassar lebih atraktif ya. Makassar itu nggak usah minum teh saja lebih atraktif ya. Apalagi dengan minum teh itu pasti atraksinya juga lebih lagi ya Pak ya. Tetapi overall Indonesia itu unik. Indonesia itu bisa mengakulturasikan seluruh kultur yang masuk kemari. Jadi lalu terbagi strata. Strata aristokrat itu begini, meminum teh generik itu ada, jumlahnya banyak di bottom line. Terus yang kedua teh moderat. Teh moderat itu manisnya mulai agak berkurang. Yang ketiga ini yang akan tumbuh besar di pasar yang baru dan nanti progresif. Peminum teh fundamentalis. Ini nggak doyan manis. Jadi sepetnya itu yang menjadi. Jadi peminum teh yang manis itu dianggap camen lu. Kira-kira gitu. Wah ini dinamis, pasar ini dinamis. Jadi dan itu nanti naik kelas. Ketika bahkan kalau Anda masuk sebuah komunitas peminum teh fundamentalis itu, kalau masih manis, lu butuh dipelonco dulu loh. Kira-kira gitu. Ini bisa jadi persoalan perusahaan Anda. Tantangan. Tapi rata-rata jenis teh yang disukai sama tidak sih? Karena selera sekarang anak-anak, terutama generasi baru itu sudah mix ya antara itu. Mix itu ada serangan-serangan, ada mix selera. Tapi pengkerucutan mix selera itu pasti based on manis. Itu anak kecil siapa yang nggak suka permen? Apapun selera anak kecil itu pasti suka manis. Nah lama-lama orang-orang awam ini menjadi mengkhusus. Lama-lama menjadi sangat super khusus. Nah
teh itu sebetulnya makomnya itu adalah yang diminum para pendekar-pendekar teh itu ada yang dinilai yang sangat sepet itu. Jadi makin sepet makin pendekar dia. Kira-kira begitu. Bu Ratna sendiri melihat sebagai pemerhati teh nih ya Bu ya, apakah memang yang sepet-sepet ini memang masih diminati oleh masyarakat Indonesia maupun dunia? Kalau melihat di Indonesia memang ada sebuah sesuatu yang sudah terbiasa bahwa teh itu harus ada rasa sepetnya. Jadi tadi saya bilang bahwa itulah adalah ciri khas rasa dari teh Indonesia. Jadi banyak orang kalau tidak merasa loh kok warnanya tidak merah gitu ya, tidak coklat, kemudian kok ini nggak ada rasa sepetnya, ini teh atau bukan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat teh di dunia itu ragamnya ada sangat banyak sekali. Kalau teh di China, di Jepang itu memang tidak ada karakter sepetnya. Tapi kalau di Indonesia, teh kita memang itu ciri khasnya. Jadi kalau misalnya kita bilang ini teh Indonesia, tapi sepetnya itu hilang, orang akan bertanya, ini teh bukan ya? Gitu. Nah ini menarik nih Pak Aristo, tadi ragam teh di dunia pun berbeda-beda. Di Indonesia pun teh-teh yang beredar itu juga beragam. Bedanya teh Javana dengan yang lain di mana? Kok begitu kekhasannya? Iya, karena memang kita tinggal di Indonesia dan ada kerinduan untuk merasakan teh yang Indonesia itu seperti apa sih. Maka dari itu, karena tadi juga ada 3 rasa yang tadi saya sampaikan, kita masuk lompat dulu ke after taste-nya, bahwa rasa Javana itu akan meninggalkan rasa sepet atau rasa pahit yang pas. Jadi ketika meminum, oh ya ini memang benar teh. Jadi untuk pendekar cocok ya? Iya. Semakin Indonesia, semakin tahu bahwa rasanya itu ada sepetnya. Lalu yang kedua adalah ketika ya memang tidak dipungkiri bahwa tadi ada rasa manis sampai rasa sepet, atau pahit lah sedikit. Nah manisnya itu juga harus ditakar. Apakah manisnya itu sesuai untuk segmentasi tertentu? Karena memang di Indonesia itu yang meminum teh itu berbagai macam kalangan, dari segmentasi A sampai segmentasi D kalau dari SES, lalu juga usianya juga dari yang muda sampai dari yang dewasa. Yang orang tua mungkin yang lebih senior dalam hal ini mungkin tidak begitu suka yang manis seperti itu. Dalam hal ini, yaitu adalah tantangan kami untuk memberikan rasa yang konsisten, yang punya rasa karakter Indonesia, dan juga punya tingkat kemanisan yang pas, nggak nyangkut, tidak kalau bahasa Jawanya bilang nggak nyegrak gitu, jadi nggak gatel di tenggorokan misalnya, tapi juga manisnya itu pas, tepat, dan juga punya tingkat kesepetan atau tingkat kepahitan itu cocok, sehingga orang tahu bahwa inilah tehnya Indonesia, itu ada di dalam Javana. Teh Indonesia, tapi tadi pun dikatakan bahwa setiap segmen biasanya kadang-kadang suka berbeda selera. Nah, kalau teh Javana ini segmennya kemana? Apakah memang ingin mencakup ke semua segmen atau bagaimana? Setelah melalui rangkaian survei yang panjang, riset yang panjang, kita berhasil mendefinisikan satu rasa yang seperti ini, yang kita kita sajikan melalui produk yang sekarang. Dari kita buat riset dari angka 1 sampai angka 15 kita buat leveling seperti itu. Nah, rasa inilah yang menurut kami cukup sesuai dan bisa diterima untuk berbagai macam kalangan tadi. Baik anak muda maupun sampai yang senior pun juga bisa merasakan, membuka tutup botolnya pun juga dia langsung merasakan bahwa oh ya ini memang rasanya teh Indonesia ya seperti ini gitu. Jadi langsung dibuka langsung tercium aromanya? Iya. Nanti ada sebuah teknologi yang kita sebut sebagai aroma recovery technology, karena sensasi minum teh pertama kali adalah ketika diseduh, dituang air panas, ada uap yang keluar dan minuman uap itulah yang kita rasakan. Nah itu yang ditangkap. Nah itu ada di dalam. Sayang tidak bisa dipraktekkan di meja ini sekarang. Iya, betul. Iklimnya cocok loh ini. Iklimnya cocok, dingin-dingin tapi ya itu aroma itulah, sensasi itulah. Nah sensasi seperti itu mungkin hanya ada di Indonesia. Nah itu. Membotolkan teh Indonesia ya Pak? Iya, kurang lebih demikian. Yang siap saji, karena memang pertumbuhan tadi yang kita sampaikan bahwa baik dari usia muda maupun sampai usia tua pun juga sudah mulai terbiasa. Oke, tapi sebetulnya packagingnya sendiri itu menunjang tidak sih untuk paling tidak mengeluarkan aromanya seperti yang tadi, tetap mempertahankan bagaimana? Bisa, memang secara teknologi kita sudah siap menyiapkan bahwa setiap kemasan, dan itu tantangan buat kami membuat setiap rasa di setiap Javana itu memiliki cita rasa teh Indonesia. Melalui line production kami yang mumpuni saat ini, yang terdepan saatnya, kita juga punya packaging yang terbuat dari PET, sehingga itu lebih ramah lingkungan dan juga bisa mencerminkan bentuk body botol yang lebih fit lah seperti itu. Dari sisi teknologi siap untuk bisa memberikan cita rasa teh Indonesia, tapi juga penuh tantangan karena teh yang diambil memang harus dari Indonesia. Pastinya. Kita break dulu sejenak ya. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro TV.
Didukung oleh Terima kasih kembali bersama kami di 811 Show Metro TV. Pemirsa, langsung saja ini Pak Aristo, saya melihat ada slogan Mana Indonesiamu. Ini bagian dari kampanye Teh Javana ya. Bisa dijelaskan ini tujuannya apa Pak? Iya, Mana Indonesiamu itu adalah kampanye yang bergerak dari nyawanya Javana, Teh Javana sebagai citra brand, atau sebagai kita sebut dalam istilah asing brand story atau karakter dari brand itu. Nah, dalam Mana Indonesiamu itu kita mencoba mengangkat cerita-cerita, tulisan-tulisan, foto-foto, video tentang potensi budaya yang kita miliki, potensi komoditas yang kita miliki, potensi sumber daya manusia yang Indonesia miliki, dan seharusnya kita bangga, dan itu sudah dikenal di dunia, sudah diakui oleh dunia tentang eksistensinya. Nah, cerita-cerita itu kita kumpulkan semua di dalam manaindonesiamu.com yang ada di dalam tehjavana.com. Sehingga rasa kebanggaan itu bisa tercipta ketika melihat contohnya adalah Teh Javana dan merasakan Teh Javana, karena kita dari Wings Food bisanya kami bisa memberikan komoditi dalam arti teh, kita di bidang teh, kita ingin menceritakan kepada publik bahwa ya teh Indonesia itu adalah teh yang membanggakan, yang hadir dalam Teh Javana, dan sama juga hadir dalam cerita Mana Indonesiamu. Jadi orang-orang yang merasakan Javana bisa kembali mengingat bahwa potensi budaya Indonesia, potensi dan lain-lain Indonesia itu amat membanggakan. Itulah yang ada di dalam Mana Indonesiamu. Karena menjadi kebanggaan tentunya karena produk dari Teh Javananya sendiri itu dari bahan-bahan terbaik, betul iya, kan? Iya, betul. Kalau kita lihat bahwa tadi cerita dari Pak Egy dan juga dari Bu Ratna bahwa teh itu zaman dulu kan memang adalah kualitas ekspor. Dari 100% kualitas teh terpilih itu hanya 10% kurang lebih menurut data yang ada yang dulu dijadikan untuk kualitas ekspor dan dijadikan minuman untuk para raja seperti tadi, mungkin yang sudah menjadi budaya untuk para bangsawan kita juga di waktu itu. Nah, itu yang kita coba hadirkan dari sisi quality di dalam Teh Javana. Oke, baik. Bu Ratna, ini kalau melihat kalau dari dulu kan Indonesia memang tehnya diekspor ke luar negeri sehingga menjadi andalan juga ya Bu Ratna ya. Kalau saat ini perkembangan teh di Indonesia bagaimana? Kedepannya bagaimana Ibu melihatnya? Saat ini memang Indonesia adalah hasil teh terbesar ke-8 di dunia. Jadi dari sejak mulai awal dari tahun 1800 sampai sekarang, Indonesia itu tidak pernah keluar dari sebagai negara produsen teh terbesar di dunia. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri kemana, bisa jadi teh yang kita minum itu sebenarnya adalah teh yang ditanam di Indonesia. Dan teh Indonesia itu sudah diakui karena tidak mungkin kita bisa mengekspor sampai sebesar itu kalau memang kualitasnya tidak bagus. Betul sekali. Nah, ini budaya di Indonesia juga Pak Pri melihatnya bagaimana nih untuk kedepannya, karena kan modern nih sekarang, zaman modern Pak, semua inginnya serba instan, serba cepat. Bapak melihat kebiasaan minum teh nantinya akan bagaimana? Ini sudah menjadi kutukan kultural gitu, nggak mungkin kita lepas dari itu ya. Begini saja, soal budaya tanah saja. Tanah kita ini paling presisi, iklim. Jadi Indonesia itu, apalagi di Jawa, itu tersubur di dunia loh, tanah kita. Makanya sepatnya teh di Indonesia itu nggak bisa dilawan. Matahari di kita itu sangat konsisten, nggak pernah mencela-mencele kayak di negara-negara yang muncul kadang tidak. Kita itu kemunculan matahari sangat presisi, itu sangat mempengaruhi kadar sepetnya. Jadi kita hanya bermodalkan sepet saja itu, dasar bangsa ini, nggak bisa diduplikasi itu. Oke, Pak Aristo, kira-kira kedepannya bagaimana dari Wings Food? Pasti ada strategi tertentu dong, untuk paling tidak juga ini Mana Indonesiamu juga ini slogan yang sangat baik ya. Iya, Javana dan Mana Indonesiamu adalah satu kesatuan. Orang yang bangga terhadap potensi yang kita miliki itu pasti harus mencoba teh Javana itu seperti apa. Sebetulnya kita berusaha untuk membangkitkan ingatan tersebut melalui hal yang nyata seperti tadi, praktis sekali. Orang Indonesia memang harus praktis saat ini. Tapi jangan lupa bahwa teh Indonesia itu pernah jaya dan selalu jaya dan pasti akan selalu jaya. Tantangan kami adalah selalu memberikan itu dan menyajikannya dalam kemasan yang siap saji dan konsisten dalam sisi produk, konsisten juga dalam sisi brand story tadi. Mana Indonesiamu tetap akan berkumandang. Ya, orang Indonesia bangga minum teh Indonesia, harus coba Javana, dalam hal ini seperti itu. Betul, mudah-mudahan ya Pak ya. Terima kasih Pak Aristo, Bu Ratna dan juga Pak Pri atas waktunya. Sayangnya kita harus mengakhiri perbincangan kita ya. Namun tetaplah bersama kami pemirsa, tentunya Metro TV akan kembali dengan dialog menarik lainnya setelah pariwara. Tetap bersama kami di Metro TV.